dinamika kependudukan yang khas dihantam gempa 7,4 skala Richter, disusul tsunami dan fenomena likuifaksi yang mengerikan. Bencana ini merenggut 4.194 nyawa, melukai 1.561 orang, dan menyebabkan 52.415 lainnya terdampak dan mengungsi. Data mencatat sebelum bencana laju pertumbuhan penduduk kota Palu sempat meningkat dari angka 1,54% pada 2017 menjadi 1,73% pada 2018. Namun setelah bencana angkanya anjlok tajam hanya 0,47% di tahun 2019. Ini adalah bukti jelas hilangnya populasi dan gelombang migrasi yang tak terhindarkan. Kepadatan penduduk yang sempat menyentuh 976 jiwa per kilometer persegi pada 2018 turun menjadi 940 di tahun berikutnya. Sebuah penurunan tajam yang mencerminkan luka demografis mendalam. Satu pertanyaan besar muncul. Bagaimana masyarakat Palu bertahan dan mampu melanjutkan hidup mereka? Halo Sobat Urban Talks, selamat datang di segmen Suara Kota, tempat di mana kita bakal bahas hal penting dengan cara santai. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menyentuh hati ya Mbak Gies ya. Benar-benar. Nah, kita ini bakal ngomongin tentang bagaimana warga kota Palu beradaptasi setelah tsunami pada tahun 2018. Tapi kali ini kita ngundang narasumber yang spesial banget nih. Nggak Siapa yang nih Mbak Gies? biasa-biasa. Keren banget kalian, pasti ini. Pasti banget. Oke. Nah, kita panggilkan narasumber kita, Mas Kian dan Mbak Mutia. Silakan masuk Mas, Mbak. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mas. Silahkan duduk. Oke. Nah, kita udah kedatangan tamu-tamu spesial dan hebat nih. Sebelum kita lanjut ngomong-ngomong lebih dalam tentang kejadian tsunami nih, kita kenalan dulu sama narasumber kita, yaitu ada Mbak Mutia dan Mas Kian. Selamat datang di podcast kita, Mas. Makasih ya. Nah, teman-teman, di sini tuh kita akan ngobrol santai nih terkait bencana tsunami Palu ini. Boleh nggak Mbak Mas ceritain pengalamannya saat bencana tersebut tuh Mbak sama Mas lagi ngapain nih? Kalau saya sendiri, pengalaman itu merupakan pengalaman yang paling buruk karena saya itu kehilangan keluarga dan juga mata pencarian saya. Yang awalnya saya nelayan berubah menjadi ART. Sedih banget ya. Iya, jujur saya merasa turut berduka cita gitu loh. Apalagi keluarga Mbaknya juga ada yang meninggal kan. Nah, pasca kejadian tsunami tersebut nih Mbak, apa aja sih perubahan-perubahan yang Mbak rasain atau mungkin pekerjaan Mbak yang berubah mungkin? Ya. Dampak yang saya rasakan itu banyak Mbak, dari kehidupan saya yang awalnya saya nelayan itu berubah menjadi ART. Itu Mbak. Nah, aduh sedih banget didengarnya deh. Iya benar. Jadi yang disebut sama Mbak Mutia ini teman-teman, banyak warga kota Palu tuh harus mengubah mata pencarian mereka nih. Seperti yang Mbak Mutia itu yang dari nelayan jadi ART. Begitu Mbak Gies. Nah, Mas Kian nih kan sebagai pemerintah, menurut kacamata Mas Kian nih, sektor apa sih yang paling merasakan dampak dari kejadian tsunami ini? Mana? Betul. Jadi memang kita bisa lihat sendiri ya dari Mbak Mutia ini yang sampai merubah profesinya dia. Jadi memang ekonomi Kota Palu ya memang pasca tsunami memang sangat amat lumpuh dan tidak itu saja, infrastruktur juga banyak sekali yang hancur dan para pengusaha-pengusaha yang lain, warga-warga ini juga yang gulung tikar sudah tidak terhitung, dan itu membuat warga-warga ini harus cepat berpikir gitu, untuk mencari profesi lain. Banyak sih yang kalau misalnya saya lihat dari data yang tersedia itu banyaknya misalnya jadi buka bengkel lah, mungkin jualan makanan ya, jadi banyak yang jadi pedagang-pedagang kecil lah seperti itu. Dan ya karena yang paling signifikan itu banyaknya infrastruktur yang hancur ya, itu secara tidak langsung juga membuka lapangan kerja yang baru, yaitu untuk kebutuhan rekonstruksi para infrastruktur. Nah, menurut penjelasan Mas Kian nih, ternyata sektor pencarian warga setempat itu cukup berubah ya teman-teman. Betul, betul banget. Tapi di sisi lain saya
turut prihatin sih mendengarnya, Benar. apalagi perubahannya itu cukup signifikan. Signifikan. Tapi di sisi lain juga saya merasa bangga tahu sama Bangga banget, masyarakat, bangga banget ya, guys. karena banyak yang membuka peluang kerja baru dan mereka tuh kayak masih punya Iya, harapan. greget untuk mereka bertahan hidup Iya, ya. Benar. benar. Ya karena gimana ya, bisa banyak warga Palu ini memang cukup kita apresiasi ya Iya, Iya, untuk benar. semangat benar-benar. hidupnya. Kami juga sudah melakukan tindakan, itu kami merelokasi para warga korban bencana ini itu ke kawasan hunian tetap ya. Di situ tuh kami sudah memberikan banyak fasilitas seperti rumah baru eh, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Cuma mereka harus mulai hidupnya tuh mulai dari nol lagi gitu. Benar-benar seperti riset ya, walaupun semuanya serba baru ya Mbak Iya, ya. iya. Iya, Ya Mbak benar. Mutia juga sudah merasakan ya. Nah, serba baru, cuma tetap perlu adaptasi karena itu tidak mudah. Iya. Sangat diperlukan adaptasi untuk bertahan hidup ke depannya. Bener banget tuh kata Mas Kian nih. Nah, Mbak Mutia, Mas Kian, sama penonton yang nonton nih, saya tuh pernah baca-baca sekilas nih, kalau relokasi tersebut itu datangnya itu mendadak nih, Mas Mbak. Jadi tuh banyak warga yang belum siap secara utuh. Bukan cuma pindah rumah, tapi mereka juga harus pindah penghidupan nih, Mbak Geges. Bener banget nih Mbak Chana ya. Ini kadang jadi suatu keresahan gak sih? Karena itu jadi kurang Bener diperhatikan. banget. Ketika kita bicara pemulihan nih, kita sering fokus kepada pembangunan fisik saja. Tapi pembangunan fisik itu bukan hanya satu-satunya faktor utama. Bener. Padahal yang paling penting itu justru keberlanjutan dari kehidupan warga Warga itu itu sendiri ya kan? Memang benar Mbak. Tapi kami dari pemerintah juga ya sudah melakukan hal-hal baik seperti yang saya sebut tadi, rumah baru dan segala macam itu. Tapi kami juga sudah membangun pelatihan kerja untuk para warga-warga korban ini, dan mungkin kedepannya pelaksanaannya bisa lebih disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan masyarakat di lapangan gitu, yang lebih faktualnya dibanding hanya menyediakan fasilitas-fasilitas itu sih Mbak. Kemarin pemerintah juga sempat memberikan pelatihan di YouTube berupa penjahitan. Namun Mbak, saya tidak mempunyai alat jahitnya Mbak. Terus saya berubah deh dari menjadi ART gitu Mbak. Itu berkat usaha warga-warga sekitar. Yang bantu Mbak Mutia ya buat Iya. cari pekerjaan tersebut ya. Benar. Jadi teman-teman, proses pemulihan itu harus berjalan secara bersama-sama nih. Pemerintah bantu dari atas dan masyarakat itu bergerak dari bawah. Tapi keduanya itu harus saling dengar dan saling percaya nih. Iya, betul. Tapi itu masyarakat Palunya sangat keren Keren tahu Mbak. banget. Karena mereka masih bisa tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Banyak masyarakat yang saling membantu, bahkan membuat usaha-usaha supaya tetangga-tetangga lainnya bisa mendapatkan peluang-peluang kerjaan baru. Seperti Mbak Mutia mungkin tadi katanya dibantu oleh tetangga yang mendapat pekerjaan ini. Dan saya juga dengar-dengar nih anak-anak muda zaman sekarang banyak yang membuka sektor-sektor pekerjaan baru dan itu bisa dimanfaatkan oleh warga-warga Kota Palu ini. Iya Mbak, warga-warga sekitar juga meningkatkan perekonomian Mbak dengan cara membuka warung, buka bengkel dan juga cuci motor Mbak gitu. Ya, dan jangan lupa juga ya soal kesiapsiagaan ini buat kedepannya ya. Kita kan memang kita tahu sendiri ya Mbak ya, negara kita itu sangat rawan bencana Mbak, Benar. benar-benar rawan banget. Iya. Kita tuh perlu peringatan dini agar lebih baik lagi buat edukasi masyarakatnya, supaya kalau ada kejadian-kejadian bencana seperti ini lagi, buat proses evakuasinya itu sangat ya lebih mudah lagi dari dulu sebelumnya. Wah, benar banget tuh kata Mas Kian. Nah, semoga teman-teman cerita hari ini tuh bisa menjadi pengingat buat kita semua nih, bahwa kekuatan masyarakat itu sangat-sangat luar biasa, dan tugas kita itu memperkuat mereka, Iya benar. bukan menggantikan mereka nih, Iya, Mbak. pastinya. Uh, Ya, kami juga sebagai dari pemerintah ya, tidak akan berhenti di situ saja. Kami juga tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan-kebijakan lainnya untuk warga-warga Palu. Tinggal ditingkatkan lagi komunikasi antar pemerintah dan juga masyarakatnya. Benar. Karena
keterlibatannya tuh juga yang paling mengerti situasinya itu warganya sendiri, yang Betul. terkena dampak dari itu sendiri. Betul? Betul, Pemutih, betul. betul banget. Terima kasih ya Mbak telah mendengarkan pengalaman saya. Saya berharap dengan pengalaman saya dapat memberikan informasi baru kepada warga Palu dan warga sekitarnya. Ya, Mbak. Justru kita nih yang berterima Terima kasih kasih kepada Mbak dan Mas yang sudah menyempatkan waktu ke sini dan Datang mau di sini curhat-curhat ya. berbagi pengalaman. Benar. Tentu juga para pendengar tuh pasti mendapatkan manfaat gak sih? Iya. Apalagi di sisi Mbaknya yang bisa menjalani hidup baru tanpa memikirkan masa lalu. Wah, itu Masnya keren yang banget sih. sebagai pemerintah berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya kan, supaya masyarakatnya tidak terpuruk. Kita juga berterima kasih kepada penonton yang setia mendengarkan perbincangan kita kan kali ini. Jangan lupa kisah-kisah seperti ini sangat penting untuk dibagikan, terutama bagi anak muda supaya menjalani kehidupannya tuh nggak gampang menyerah ya Mbak Lebih ya. semangat ya. Benar. teman-teman ya. Karena kita harus belajar untuk terus maju dan terus peduli kepada sesama. Benar sekali. Dan kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita kali ini. Kayak nggak terasa gitu Iya, ya. nggak terasa ya. Rasanya. Kita berterima kasih sekali lagi Sangat-sangat Mbak. berterima kasih. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga solidaritas. Karena kota yang kuat dibangun dari warga yang saling mendukung. Dadah. Dadah.